kembali lagi di Bincang Edukasi hari ini dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 bersama saya, Reva Kanesia. Omong-omong soal pendidikan nih, hari ini itu bertepatan dengan Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional, di mana menjadi awal terbangunnya pendidikan yang maju di Indonesia. Nah, untuk omong-omong lanjut soal pendidikan gini nih, kita sudah menghadirkan salah satu guru dari SMK Negeri 1 Slawi, yaitu Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Reva. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Mbak Reva kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya Ibu? Apakah sibuk sekali atau malah santai-santai aja nih? Ya, kebetulan akhir-akhir ini agak sibuk Mbak Reva. Kebetulan kami baru mempersiapkan untuk lomba di tingkat provinsi LKS jurusan OTKP, sehingga akhir-akhir ini saya agak sibuk sedikit untuk melatih anak. Wah, membawa nama SMK Negeri 1 Slawi untuk LKS. Betul, Bagus betul, banget Mbak Reva. nih. Kebetulan di BP juga ya, ikut maju juga ya untuk LKS di tingkat provinsi juga. Semoga menang ya Bu di LKS-nya. Amin ya Allah, mudah-mudahan diijabah ya Mbak Reva. Latihannya selama ini apa? Gimana nih Bu? Apa intens sekali atau sudah mulai longgar-longgar, santai saja? Inten. Ini kebetulan kelas 12 kan sudah tidak aktif. Oh iya. Kebetulan yang maju itu sudah kelas 12, kemudian mereka sudah tidak aktif untuk pembelajaran, akan tetapi ini anak kan setiap hari harus berangkat. Ya, jadi dari jam 8 sampai jam 2. Oh, jadi kelas 12 masih tetap harus berangkat untuk Tidak, LKS? yang ikut LKS saja. Yang Oh. ikut LKS itu setiap hari berangkat dari jam 8 sampai jam 2. Oh alah, itu pemilihan LKS-nya apa dipilih langsung dari Ibu atau? Oh tidak, kebetulan di SMK kan kemarin ada lomba tingkat sekolah. Kemudian dari sekolah dipilih yang juara 1, kemudian dilombakan ke tingkat kabupaten. Oh dilanjutkan? Begitu, iya. Di kabupaten kebetulan jurusan kami dapat juara 1, dan kebetulan di SMK Negeri 1 Slawi kemarin borong juara umum. Itu untuk LKS di kabupaten kita maju 8 lomba. Iya, dari SMK Negeri 1 Slawi nanti ada 8 mata lomba yang di tingkat provinsi Mbak Reva. Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya, banget. 8 lomba mata itu lomba. banyak sekali. Apalagi ya. saingannya, waduh, banyak banget nih saingannya. Kebetulan gitu iya, kan. di tingkat provinsi itu saingannya sudah luar biasa, nanti di mana dari daerah tingkat kabupaten maupun kota madya itu kan sudah dipilih yang terbaik. Wah. Ya. Dari mereka yang baik dipilih yang terbaik. Jadi ya lumayan nanti saingannya agak berat juga, tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Dan dimenangkan juga LKS kali ini gitu. Oke, amin, semoga menang ya Mbak Reva. Semoga menang Bu. Omong-omong nih Bu, omong-omong nih, dari sudut pandang Ibu sebagai seorang pengajar, gimana sih Bu cara implementasi konsep merdeka belajar yang baru-baru ini diadakan gini Bu? Apalagi di jurusan OTKP nggih? Betul, ya. Jadi kaitannya dengan mengimplementasikan konsep merdeka mengajar ini, bahwa pembelajaran itu kita menggunakan pendekatan holistik. Salah satunya yaitu bahwa kita dalam pembelajaran itu memberikan pembelajaran ya dengan mempertimbangkan yang pertama adalah kesehatan fisik, kemudian kesehatan tentang emosional, kemudian sosial, kemudian spiritual. Jadi diantaranya bahwa yang pertama fisik. Fisik itu berarti siswa itu diharapkan sehat semuanya. Untuk sehat selalu setiap hari. Iya betul. Karena apapun di dunia ini yang paling utama adalah kesehatan. Dan itu kadang-kadang kita lupa bersyukur ya Mbak Reva. Iya. Bahwa kesehatan itu adalah nomor
satu. Sehat Iya, itu mahal ya nomor teman-teman. satu. Jaga Kesehatan itu mahal harganya. Maka anak-anak baik peserta didik maupun pengajar itu ya diharapkan bahwa tetap menjaga kesehatan. Karena apa gunanya kita punya uang banyak ya Mbak Reva, tapi ternyata kesehatannya terganggu. Ya makanya kita ya punya kesehatan yang baik, ya punya materi yang banyak, ya sehat, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Maksimal Itu juga. dari fisik itu tentang kesehatan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan emosional. Nah, emosional ini bahwa sekarang pengajar itu sudah tidak zamannya dengan mengajar dengan kekerasan. Kalau zaman dulu guru mengajar itu kalau anak didik nggak bisa ditampar gitu. Ditampar. Kemudian pakai penggaris di tabok pakai penggaris. Nah, sekarang sudah tidak zamannya lagi Mbak Reva, sudah bahwa tidak boleh karena itu kaitannya dengan kekerasan begitu. Sehingga kita mendidik anak-anak harus dengan pendekatan dengan pendekatan persuasif. Kalaupun kita marah ya yang terkendali begitu. Baik-baik saja. Iya, baik-baik saja, tidak boleh yang dengan menggunakan kekerasan ya. Kemudian yang berikutnya sosial. Sosial itu seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar ya, kemudian itu bisa bersosial dalam artian bahwa ya pengajar ya peserta didik selain sebagai makhluk individu kan juga sebagai makhluk sosial. Sehingga bagaimana kita bisa berinteraksi dengan dunia luar. Satu sama lain. Ya, gitu satu sama lain bisa saling berinteraksi di mana kita berada. Ya, istilahnya di mana kita berpijak, disitulah langit dijunjung begitu Mbak Reva. Kalau kata peribahasa, sehingga dimanapun kita berada kita segera bisa menyesuaikan. Apalagi anak-anak, ya sekarang pembelajaran di situ penting, tetapi karakter itu jauh lebih penting ya. Karena kan karakter setiap individu beda-beda gitu. Betul Mbak Reva. Sifatnya, karakter itu diutamakan. Kalau dalam kita mengajar anak-anak, kalian boleh pintar, ya boleh pinter, tapi juga berkarakter, begitu Mbak Reva. Sehingga nanti kalau kalian atau peserta didik itu dimanapun berada, mereka akan bisa diterima dengan baik. Itu. Kemudian yang keempat tadi spiritual ya Mbak Reva. Spiritual itu kaitannya dengan keyakinan yang dimiliki ya, keyakinan monggo, karena di Indonesia ini kan ada berbagai agama yang kita bisa hidup secara berdampingan. Ada total 6 agama Iya, kalau nggak betul salah gitu. Mbak Reva ya. Ada Islam, ada 6 agama, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Betul, ada 6 keyakinan dan kita harus bisa hidup berdampingan, kita bisa bersosialisasi juga dengan mereka dan kita bertoleransi ya. Tapi kan kita punya keyakinan masing-masing yang kita yakini. Tetap hormati gitu ya. Tetap saling menghormati, kita bertoleransi dengan agama yang lain. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu kaya akan budaya, jangan rasis gitu. Betul ya. Jadi tidak boleh membedakan suku dan ras begitu Mbak Reva. Ya. Kemudian lagi Mbak Reva, untuk mengimplementasikan konsep Merdeka Mengajar ini kita memberikan kebebasan kepada siswa ya. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih materi ilmu yang diinginkan ya, sesuai dengan bakat mereka. Ya, ini jadi kalau tidak semua bahwa anak itu, saya yakin karena manusia itu punya keterbatasan. Ya, jadi tidak harus memaksakan kamu harus bisa ini. Ya, tapi apa sih sebenarnya bakat yang dimiliki oleh siswa itu? Nah, monggo silakan dikembangkan. Ya, itulah Merdeka Mengajar, sehingga bukan berarti yang lain tidak penting, penting juga. Akan tetapi anak itu kan punya bakat. Ya, kaitannya kalau bakat biasanya sudah dari minat dulu. Nah, itu silakan dikembangkan.
Nah, ini mungkin bisa dicontohkan anak-anak itu yang kebetulan di OTKP ya, karena saya mengajar di OTKP, saya contohnya di OTKP nggih. Nanti kalau saya ngambil yang jurusan yang lain, nanti saya bisa salah konsep nanti. Sehingga saya ngambil yang di jurusan OTKP, anak-anak di OTKP itu ya selain mereka harus mempelajari tentang materi-materi yang ada di OTKP, kaitannya dengan materi produktif, juga yang pelajaran umum juga, akan tetapi ternyata mereka punya banyak bakat. Ya, diantaranya ada yang jadi presenter. Ya, Ada yang pinter ngomong di ya, depan pinter gitu. ngomong. Kebetulan sudah bekerja sama juga dengan ini bengkel sinema ya. Waduh. Bengkel sinema yang kebetulan juga rekanan dari Broadcasting jurusan perfilman. BP ya. Ini merupakan rekanan dari jurusan BP. Kebetulan dia sudah di booking ya, sudah dikontrak untuk menjadi presenter. Saya juga bangga, senang, pokoknya luar biasa karena itu suatu prestasi. Ya itulah bakat ya, salah satu bakat yang dimiliki. Ada juga yang jadi model. Nah, kebetulan kemarin pengalaman waktu karnaval itu ada anak, saya tawari siapa yang mau ikut karnaval. Saya tidak usah sulit-sulit, langsung ngacung, saya Bu. Terus kamu mau apa yang mau ditampilkan? Ternyata pakai baju apa itu yang apa ya, yang tinggi sekali itu loh, yang terbuat dari yang baju yang dipakai untuk itu yang di jalan namanya apa itu, yang itu ternyata saya tanya kenapa kamu milih yang itu? Ya karena dia sudah terbiasa pakai itu, karena setiap event itu dia selalu mengikuti ya, jadi model begitu dari berbagai event ya, berbagai event dari aneka baju yang ditawarkan waktu itu, dan kebetulan sering menang juga. Jadi alhamdulillah itu mungkin bisa merupakan contoh juga ya. Nah, itu yang ada di jurusan kami di OTKP. Mungkin di jurusan lain pun juga ada yang seperti itu ya. Tapi yang saya ceritakan yang saya tahu begitu. Kemudian kalau boleh saya cerita, tapi ini bukan siswa tapi anak saya sendiri ya, boleh ya? Enggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh ya? Enggak apa-apa, Ya. sharing-sharing cerita, barangkali ada pesan Ya, dan kesan boleh. bagi para pemirsa buat Ya, untuk anak-anakku ya dimanapun berada ya, ini adalah suatu contoh mungkin yang bisa ditiru, tapi saya bukan pamer ya, ini kenyataan begitu dari anak saya aja yang saya ceritakan karena anak saya yang deket ya. Anak saya tuh jurusannya teknik mesin, tapi hobinya ngeband anak-anak. Jadi dan itu waktu kuliah itu dia melalui jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini bisa digunakan untuk menembus ke perguruan tinggi. Jadi prestasi yang dimiliki kebetulan waktu itu ikut FLS 2N di tingkat kabupaten juara 1. Kemudian maju ke tingkat provinsi, alhamdulillah dapat juara 2. Nah, dari prestasi itu ya selain dapat uang pembinaan, ada sertifikat, ada trofi ya itu. Ya, itu ternyata sertifikatnya itu bisa untuk menembus ke perguruan tinggi negeri. Jadi ya. ada manfaatnya gitu iya, ya, Bu. jadi waktu itu juga ya alhamdulillah ini mesti rezeki juga yang perlu disyukuri, sehingga dengan jalur itu cukup mengupload saja, ternyata dia bisa masuk, bisa menembus ke perguruan tinggi yang diinginkan, Mbak Reva. Ini saya sampaikan kepada siswa juga. Ini anak-anak itu bisa berprestasi ya, dan itu bisa digunakan untuk menembus ke perguruan tinggi negeri apapun itu tentang mata lombanya, betul. Jadi mata lomba itu ya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ada yang olahraga, ada yang bidang kesenian, ada yang ilmu pengetahuan. Jadi itu semua anak-anak kalau yang bisa menembus ke juara 1, 2, 3, ya paling tidak itu tingkat provinsi. Ya, itu
bisa digunakan untuk menembus ke jalur prestasi. Ini yang sudah saya sampaikan dulu ke anak-anak juga, ke guru BK juga. Ini merupakan salah satu contoh begitu. Dan ini sudah masuk ke ranah Merdeka Mengajar juga. Ternyata sekarang Merdeka Mengajar itu harus berpusat kepada peserta didik begitu Mbak Reva. Individu gitu ya, Bu, masing-masing gitu. Ya, masing-masing bakat yang dimiliki, apapun bakat yang dimiliki begitu. Jadi cerita ini nih bisa dijadiin motivasi nih buat kalian-kalian yang di rumah nih. Ya, Lumayan banget betul, tuh ya, betul, Bu. betul banget. Ini sudah saya sampaikan kepada anak-anak juga, kepada guru BK, sehingga ini bisa diambil manfaatnya begitu. Kalau boleh tahu nih, Bu, selama Ibu mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar ini, ada nggak sih, Bu, kayak tantangan atau kesulitannya dihadapi saat penerapannya gitu? Iya, ada Mbak Reva. Mesti karena ini sesuatu yang baru, bahwa Merdeka Mengajar ini kan merupakan kurikulum baru, di mana sesuatu hal yang baru itu pasti akan menimbulkan suatu masalah. Ya, jadi di dalam pembelajaran ini karena kita menggunakan kurikulum yang baru kaitannya dengan Merdeka Mengajar, tantangannya yang pertama adalah kurangnya sumber daya untuk mendukung pembelajaran yang mandiri. Ya, ini masih di situ. Jadi mungkin karena ini sesuatu yang baru sehingga untuk menuju ke arah sana itu masih ada keterbatasan. Ya, misalkan untuk Merdeka Mengajar ini misalkan harus praktek. Nah, ada enggak misalkan peralatan sudah punya apa belum? Kemudian gurunya juga harus perlu dipersiapkan, perlu adanya pelatihan-pelatihan begitu Mbak Reva. Untuk Jadi tantangannya. di Merdeka Belajar ini tantangannya karena lebih fokus ke praktek gitu, Bu. Ya, selain tidaknya ke praktek saja, tetapi karena bahwa Merdeka Mengajar ini adalah berpusat kepada peserta didik. Nah, untuk membalikkan yang tadinya bahwa pembelajaran itu dulu masih berpusat kepada guru. Kalau dulu saya mengajar, menjelaskan, saya harus, ini loh anak, saya tuntut begini-begini. Ternyata sekarang dengan kurikulum yang baru ini, ya kita yang aktif siapa? Yang aktif adalah peserta didiknya. Guru itu sebagai fasilitator saja, sebagai mentor yang mengarahkan. Nah, akan tetapi yaitu tadi kendalanya adalah kaitannya dengan fasilitas juga Mbak Reva. Ini perlu adanya pengadaan peralatan yang baru dan sebagainya. Itu. Tapi kalau boleh tahu nih, Bu, di konsep yang Ibu mengajar ini, itu berarti sekarang sudah tidak menggunakan buku paket lagi atau gimana nih, Bu? Kalau buku masih Mbak Reva, buku paket itu juga penting karena itu merupakan literasi ya, literasi yang sudah disediakan oleh sekolah sehingga tetap buku itu tetap ada. Akan tetapi sekarang pembelajaran kan tidak hanya menggunakan buku saja. Banyak literasi dengan adanya medsos, dengan adanya salah satunya adalah internet ya, kemudian aplikasi yang lain itu kan bisa digunakan untuk menambah wawasan. Sehingga kalau zaman dulu saya belajar belum ada internet, komputer belum ada, adanya satu-satunya hanya buku. Nah, sekarang kan literasinya banyak sehingga wawasannya diharapkan jauh lebih besar, jauh lebih meningkat. Lebih luas lagi Begitu, gitu ya, lebih Bu. luas wawasannya. Kaitannya untuk memupuk tadi, untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Begitu Mbak Reva. Berarti internet ini di zaman-zaman sekarang ini benar-benar dibutuhin banget gitu ya, Bu? Sangat dibutuhkan karena selain untuk mencari informasi juga, untuk menambah wawasan juga, internet ini sekarang kan sudah bisa apa ya, sudah apa ya, Mengetahui segalanya mengetahui gitu. segalanya. Mau melamar pekerjaan oke, mau mencari sekolahan oke, mencari informasi oke. Pokoknya yang penting internet itu digunakan Dengan baik ya, sesuai dengan memang yang diharapkan, yang diinginkan begitu. Tapi memang internet itu pisau belah dua gitu. Ya betul, ada sisi baik tapi ada juga sisi tidak baiknya. Nah, sisi baiknya mungkin ya yang harus diperhatikan itu ya, sisi tidak baiknya ya jangan
ambil. Harus dihindarkan. Harus dihindari harus begitu. dihindari. Ya, sehingga kita bisa menggunakan memang yang sudah disediakan itu untuk kepentingan kita yang hal-hal yang positif. Waduh, ini banyak banget yang didapatkan gitu ya Bu. Ini informasinya banyak banget loh. Ini teman-teman yang nonton bisa dapat banyak banget pesan Semoga. dari sini gitu Bu. Semoga Ini buat Mbak para Reva, penonton, buat pengen tahu kelanjutannya nih ngobrol-ngobrol dengan Ibu Sri Wahyuni, silakan tonton ini setelah iklan ya teman-teman. Bye bye. Hai semuanya, balik lagi nih di Bincang Edukasi bersama Ibu Sri Ya, Mbak Wahyuni. Reva. Tadi sudah bincang-bincang banyak sekali nggih, Bu. betul Mbak Reva. Ngomong-ngomong nih, saya mau nanya pertanyaan apa ya? Berarti selama Ibu melakukan konsep Merdeka Belajar ini, Ibu sudah melakukan upaya-upaya apa saja nggih, Bu? Banyak Mbak Reva sebenarnya di dalam untuk mengimplementasikan ya, untuk mewujudkan ya Mbak, untuk mewujudkan kaitannya dengan Merdeka Mengajar ini, ya diantaranya kita adalah sudah mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek untuk mendorong konsep Merdeka Mengajar. Tadi mungkin dari depan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa di dalam pembelajaran Merdeka Mengajar ini ya kita menggunakan berbasis proyek ya. Tadi sudah saya sampaikan berbasis proyek ini kaitannya dengan bakat dan minat yang dimiliki. Ya, nah upaya-upayanya apa tadi? Ya kita integrasikan, kita ambil, kita anak-anak yang punya bakat apa kita arahkan ke situ sehingga mereka akan menemukan dunianya begitu. Yang pintar nari ya nari, yang pintar nyanyi ya nyanyi, yang pintar olahraga olahraga, yang pintar agama ya kita arahkan kan sesuai dengan mereka ada ekstra juga ya. Nah ekstra itu kan mendukung juga kaitannya dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Berarti siswa Ya. itu bisa silakan nih, kamu bisanya apa silakan dikeluarkan saja. Ya Mbak Reva, jadi untuk yang jurusan sekolah menengah kejuruan SMK itu tidak hanya dipersiapkan untuk bekerja saja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak juga bisa masuk ke perguruan tinggi, baik itu mau di swasta atau di negeri. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau mereka berprestasi, mereka bisa masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai yang diharapkan. Itu Mbak Reva. Ada gunanya gitu ya Bu? Iya betul. Jadi memang SMK ini justru malah lebih apa ya? Selain mendidik anak untuk bisa bekerja, kenapa anak sudah siap bekerja? Karena di SMK itu ada magang juga, kan begitu. Ya, dengan pengalaman magang itu anak sudah bisa mendalami di dunia kerja. Ada gambaran gitu Ada ya gambaran. Bu? Ternyata orang bekerja itu seperti ini begitu. Kalau Ibu nih apa sih harapan Ibu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ini tuh biar tetap maju terus itu gimana Bu? Yang jelas harapan saya ya sebagai seorang guru ini adalah pengen meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, baik kualitas pembelajaran ini baik ini yang sebagai guru atau juga yang sebagai peserta didik. Jadi dua-duanya sama-sama berkualitas begitu. Ya, jadi kalau dua-duanya berkualitas, otomatis pembelajaran ini akan enak Mbak Reva. Baik gurunya antusias, gurunya punya pengalaman, gurunya sering pelatihan, sementara peserta didik juga aktif begitu, sehingga nanti akan tersinergi begitu antara peserta didik dengan pengajarnya. Itu Mbak Reva. Kalau menurut Ibu, jika salah satu nih entah dari sisi murid atau dari sisi guru, jika salah satu itu kayak tugas saya hanya mengajar atau tugas saya cuma dengerin guru, itu Ibu gimana nih cara menanggapinya? Pembelajaran di sekolah itu tidak hanya mengajar, akan tetapi bahwa tugas guru itu selain mengajar juga mendidik Mbak Reva. Kalau mengajar itu berkaitan dengan materi yang apa sih materinya, belajarnya tentang apa? Oh tentang ini. Akan tetapi bahwa
seorang guru itu tugasnya tidak aja mengajar, akan tetapi juga mendidik. Nah, mendidik ini apa maksudnya? Bahwa mendidik ini adalah merubah karakter, ya, yang tadinya mohon maaf mungkin anak-anak yang nakal gitu. nakal, ya, kemudian di sekolah mereka bisa didekati, bisa pendekatan, karena kalau kita punya 36 siswa Mbak Reva, bahwa kita juga punya 36 gaya untuk mendidik mereka. Tidak semua anak bisa diajar atau bisa dirubah dengan kekerasan. Tapi tidak semua anak bisa diajar atau dirubah dengan kelembutan. Mereka punya ciri khas masing-masing. Tadi saya sampaikan kalau ada saya mengajar 36 siswa, berarti saya harus menggunakan 36 gaya untuk menghadapi mereka. Nah, disitulah nanti kita akan mengerti, oh si A harus begini, menghadapi si B harus begitu. Sehingga disitulah nanti akan tercapai hasil yang maksimal. Ini mulia banget ya Bu. Ya, insya Allah karena saya jiwanya kan seorang pendidik. Saya dulu juga lulusan dari sekolah guru, ya. Dulu namanya IKIP Mbak Reva. Kalau sekarang sudah nggak ada ini ya, sekarang sudah menjadi universitas semua. IKIP apa itu Bu? IKIP Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh. Jadi semua yang keluar dari situ ya harus jadi pendidik, harus mengajar. Itulah dunia saya yang memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pengajar, guru, seorang pengajar. Begitu. Kalau boleh tahu kenapa Ibu ingin menjadi seorang guru nih Bu? Ya karena latar belakang saya memang seorang pendidik ya. Dari ijazah yang saya miliki kan saya seorang guru. Nah mau nggak mau kan saya harus terjunnya di guru. Kalau saya nanti alih profesi, saya berarti tidak sesuai dengan ijazah yang saya miliki. Ya karena saya melatar belakang saya seorang pendidik dengan ijazah yang saya miliki, gitu. Ya. Ya Allah. Ini tuh ntar dipotong aja ya. Ini tuh pesannya udah banyak banget. Betul, ya Bu, mulai dari pertanyaan sekali pertama sampai pertanyaan terakhir yang tadi. Ini teman-teman yang nonton kalau bisa nerapin pesan-pesan mungkin yang tersirat dan tidak tersirat nih Bu. Betul, yang tersirat dan tersurat. Oh iya, ya, kalau tersirat itu yang tersurat. Ya terkadang, tapi kalau tersurat itu sudah dituangkan begitu. Sudah jelas sekali begitu. Silahkan diaplikasikan Bu, itu saran-sarannya. Ini untuk para penonton yang masih yang masih muda-muda seperti saya nih, jangan lupa dong kalau kalian itu tuh generasi muda penerus bangsa. Betul sekali. Jangan sampai lupakan perjuangan pahlawan pendidikan. Jangan lupakan ya. Sejarah. Iya. Jas merah itu jangan lupakan sejarah. Ini udah seru banget. Terima kasih Ibu udah mau hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Ini buat kalian yang mau nonton episode selanjutnya, silakan nonton nanti ya di Bincang Edukasi. Saya Reva Kanesia dan Ibu Sri Wahyuni SPD izin mengundur diri.